Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih-solihah. Ketemu lagi dengan Ustadzah Fitria di sini. Hari ini kita lanjutkan yuk pembelajaran yang kemarin tentang bentuk-bentuk pecahan. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk mempelajari pecahan desimal dan persen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya 4,5 dan 3,8. Pecahan desimal dapat diubah loh menjadi pecahan biasa. Sebelum mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yuk kita pelajari dulu nilai tempat. Contohnya 367,132. 3 angka di depan koma memiliki nilai tempat yang berbeda dengan 3 angka di belakang koma. 3 angka di depan koma adalah 367. Sedangkan 3 angka di belakang koma adalah 132. Yuk kita cari tahu nilai tempat masing-masing angka. Kita mulai dari 3 angka di depan koma ya. Angka 3 dari 367 menempati nilai tempat ratusan. Angka 6 menempati nilai tempat puluhan. Dan angka 7 menempati nilai tempat satuan. Kemudian koma merupakan tanda desimal. Nah, sekarang kita perhatikan 3 angka di belakang koma, yaitu angka 132. Angka 1 menunjukkan nilai tempat 1/10. Angka 3 menunjukkan nilai tempat 1/100. Dan angka 2 menunjukkan nilai tempat 1/1000. Untuk lebih jelasnya, yuk kita coba contoh soal ubahlah pecahan desimal di bawah ini menjadi pecahan biasa. 0,5, 3,75, dan 4,567. Gimana ya cara mengubahnya? Kita mulai dari 0,5 ya. 0 menempati nilai tempat satuan. Sedangkan 5 karena berada di belakang koma dan dia adalah angka pertama, berarti dia menempati nilai tempat 1/10. Jadi pecahan biasanya adalah 5/10. Nilai tempat angka terakhir, yaitu angka 5, dijadikan sebagai penyebut. Dan bilangan asli atau angka asli dijadikan sebagai pembilang. Contoh yang kedua adalah 3,75. 3 memiliki nilai tempat satuan, 7 memiliki nilai tempat 1/10, dan 5 memiliki nilai tempat 1/100. Jadi, untuk menentukan penyebutnya,
kita menggunakan nilai tempat bilangan terakhir, yaitu angka 5 yang memiliki nilai tempat 1/100. Jadi, penyebutnya adalah 100. Pembilangnya berasal dari bilangan asli, kecuali 0. Bilangan aslinya adalah 375. Maka pembilangnya adalah 375. Jadi, pecahan biasa dari pecahan desimal 3,75 adalah 375/100. Kita lanjutkan soal yang ketiga ya. 4,567. 4 memiliki nilai tempat satuan, 5 memiliki nilai tempat 1/10, 6 memiliki nilai tempat 1/100, dan 7 memiliki nilai tempat 1/1000. Ingat, yang digunakan untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa sebagai penyebut adalah nilai tempat angka yang terakhir. Angka terakhir dari 4,567 adalah 7 yang memiliki nilai tempat 1/1000. Jadi penyebutnya 1000. Dan pembilangnya berasal dari nilai asli yang bukan 0. Jadi pembilangnya adalah 4567. Nah, anak-anak, dapat kita pahami bahwa ketika di belakang koma terdapat hanya satu angka, artinya penyebut dari pecahan tersebut adalah /10. Kemudian, jika di belakang koma terdapat dua angka, artinya penyebutnya adalah 100. Kemudian, ketika di belakang koma terdapat 3 angka, maka penyebutnya adalah 1000. Coba anak-anak pahami dulu ya. Untuk selanjutnya, yuk kita coba ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nomor 1, 8/10. Cara yang pertama adalah dengan pembagian. 8 dibagi dengan 10. Karena 8 lebih kecil daripada 10, maka kita perlu menambahkan 0 sehingga menjadi 80. Karena kita menambahkan 0, jadi kita harus menambahkan 0, di atasnya. 10 kali 8 adalah 80, kita kurangi, maka hasilnya adalah 0. Jangan lupa kita tuliskan angka 8 setelah 0, jadi hasilnya 8/10 sama dengan 0,8. Ingat, kita perlu melihat penyebutnya ya. Jika penyebutnya /10, maka belakang koma adalah satu angka. Jika penyebutnya /100, maka belakang koma adalah 2 angka. Nah, jika penyebutnya /1000, maka belakang koma adalah 3 angka. 8/10, artinya belakang koma harus 1 angka. Dan hasilnya adalah 0,8. Coba kita lihat soal yang kedua. Untuk kasus soal yang kedua, yaitu 8/20, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. 8/20. Karena yang terdekat adalah 100, maka kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100. 20 menjadi 100 dikalikan dengan 5. 20 kali 5 adalah 100. Karena penyebutnya dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5, sama dengan 40. Ingat,
Karena penyebutnya per 100, maka belakang koma 2 angka ya. Nah, pas, pembilangnya 40. Terdiri dari 2 angka, 4 dan 0. Maka hasilnya adalah 0,40 atau 0,4. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Ubahlah pecahan 90 per 40 menjadi pecahan desimal. Untuk kali ini kita pakai pembagian saja ya. Hasilnya adalah 2,25. Caranya seperti yang ditampilkan. Kita lanjutkan ke persen. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda persen, seperti itu ya. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, caranya adalah dengan dikalikan 100. Nah, dalam kasus ini, Ustazah beri contoh 3 per 25 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 12%. Bagaimana jika kita mengubah persen menjadi pecahan desimal? Caranya adalah kita ubah terlebih dahulu persen itu menjadi pecahan biasa. Ingat, persen itu artinya per 100. 35% berarti 35 per 100. 35 per 100 kita sederhanakan ya. Masing-masing penyebut dan pembilang kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 7 per 20. Kemudian kita lanjutkan dengan pembagian. 7 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 0,35. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa terus berlatih agar anak-anak semakin mahir mengerjakan soal matematika. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya kepada Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.